Oke, pemirsa Nagari TV, akhirnya udah ada Cimshow lagi nih di Nagari TV. Dan akhirnya kita bisa belajar banyak juga ya, dapatkan ilmu langsung dari dokternya nih. Nah, kira-kira tema kita hari ini apa? Sebelumnya kita kenalan dulu nih, udah ada siapa aja di sebelah aku nih. Halo Kak. Halo dokter. Kita perkenalan dulu ya dokter ya. Dari kakaknya dulu deh, perkenalan. Kenalin, aku Nahisha, atau bisa dipanggil Hisha, dan aku dari Cimsa BMKMM Kauna. Oke, dokter boleh perkenalan dulu dokter. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Puja Antonius, saya spesialis kebidanan. Saat ini bertugas sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran UNAN dan bertugas di bagian kebidanan dan kandungan. Oke, wah ini kira-kira kita pembahasannya apa nih? Kak kira-kira nih Kak hari ini? Baik, jadi kali ini kita akan membahas tentang preeklamsia dan eklamsia selama kehamilan nih Kak. Oke, ini kayaknya seru banget ya, apalagi aku nih yang cewek ya. Kayaknya aku bakal penasaran banget dan tanya-tanya banyak banget nih dok. Preeklamsia dan eklamsia. Oke, ini menarik sih. Mungkin banyak dari teman-teman yang nggak tahu nih. Ini tuh apa? Mungkin dijelasin dulu dari kakaknya dulu deh. Baik, jadi preeklamsia itu adalah kalau bahasanya itu hipertensi atau tekanan darah tinggi selama kehamilan. Biasanya itu di atas usia kehamilannya lebih dari 20 minggu. Kalau eklamsia itu sendiri merupakan preeklamsia yang sudah terjadi kejang pada ibu hamilnya. Oke. Jadi benar tuh dok yang disampaikan sama Kak Nadia tadi? Ya, benar sekali. Jadi sebenarnya preeklamsia ini masalah yang musuh besar ya bagi kita para dokter kebidanan, karena dia masih menjadi satu di antara 3 penyebab kematian terbanyak pada ibu hamil. Jadi memang salah satu kriteria kita mengatakan bahwa seorang ibu hamil menderita preeklamsia itu tadi hipertensi pada kehamilan yang lebih dari 20 minggu. Nah, itu namanya preeklamsia. Kalau kasusnya tidak tertangani dengan baik, tensinya tidak terkontrol, berlanjut menjadi kejang pada ibu hamil, kita menyebutnya sebagai eklamsia. Eklamsia, iya. Oke. Jadi dia ada step-stepnya juga ya dok ya? Step-stepnya. Berarti untuk preeklamsia dan eklamsia ini cuma terjadi saat hamil. Setelah kehamilan itu bisa terjadi nggak dok? Prinsipnya proses kejadiannya itu akibat penanaman plasenta yang tidak baik di rahim ibunya. Oleh karena itu ketika saat dalam kondisi hamil di mana plasenta masih terletak di dalam rahim, saat itulah risiko preeklamsia ini terjadi. Teorinya ketika bayi lahir, plasentanya dikeluarkan, harusnya tensinya atau tekanan darahnya menurun kembali ke tensi normal. Tapi jika terus menetap atau kadar racun darahnya tadi masih beredar, masih bisa terjadi kejang walaupun bayinya setelah dilahirkan. Tapi batas waktunya lebih kurang 6-7 minggu setelah bersalin. Wow, sangat mengerikan juga ya ternyata ya. Tapi mungkin banyak juga nih teman-teman atau pemirsa di Nagari TV banyak yang nggak tahu ternyata ya. Maksudnya untuk faktor dan penyebabnya mungkin nih dokter. Karena kita ngelihat mungkin apa ya, kejang-kejang atau kebanyakan yang terasa oleh ibu hamil itu tidak terlalu teridentifikasi gitu dokter. Apalagi ternyata ini adalah salah satu penyakit yang banyak menjadi akibat kematian kayak gitu. Nah, untuk faktornya mungkin ya, faktornya biasanya apa itu dok? Ya, jadi ibu hamil sebenarnya kalau misalnya kehamilannya berlangsung sehat, harusnya sampai lahiran tensinya normal, malah cenderung turun karena pengaruh hormon kehamilan. Tapi jika ada faktor resiko pada ibu hamil tersebut, misalnya pada pernikahan yang usia ibunya masih terlalu muda, atau terlalu tua, atau ada faktor resiko di keluarganya mempunyai keturunan darah tinggi, misalnya ibu kandung atau ayah kandung darah tinggi, kemudian ada menderita penyakit gula atau diabetes, atau memang ibunya sudah ada penyakit khusus sebelumnya seperti systemic lupus erythematosus namanya, atau SLE, atau penyakit-penyakit yang terkait dengan imunitas lain atau kelainan pada pembuluh darah
itu menjadi faktor resiko berat untuk bisa terjadinya preeklamsi pada ibu hamil tersebut. Tapi apapun prinsip dasarnya, sampai sejauh ini preeklamsi ini masih disebut sebagai penyakit yang berdasarkan teori, karena masih dicari tahu orang apa penyebab sebenarnya. Nah, tapi yang sampai sejauh ini para ahli teliti, secara garis besar penyebabnya dua. Karena ada material atau zat yang membuat pembuluh darah pada ibu hamil tersebut cenderung lebih sempit, atau memang ibu hamil tadi pembuluh darahnya cenderung sensitif terhadap zat yang membuat pembuluh darah menyempit tadi, walaupun kadarnya rendah, tapi tubuhnya sensitif untuk mengecil pembuluh darahnya. Ya, faktor-faktor tadilah yang akan membuat tensi ibu hamil tidak terkontrol. Apalagi pas hamil kita tahu bahwa pertambahan jumlah darah ibu itu bisa sangat banyak. Iya, betul. Dia bisa meningkat hampir 50% dari jumlah darah sebelum dia hamil. Nah, jumlah darah yang beredar banyak tadilah yang akan membuat pembuluh darah akan sedikit kewalahan dalam mengelolanya. Pengelolaan dan respon pembuluh darah yang tidak baik itu yang nanti akan berlanjut menjadi hipertensi dalam kehamilan. Dan kalau menyebabkan kerusakan di banyak organ, terutama bagian tubuh lain ya, seperti hati, atau di mata, atau di otak, nah itu nanti akan bisa berujung kepada kerusakan menyeluruh. Nanti ada lagi tuh kondisi-kondisi buruknya. Nah, jadi tidak bisa dianggap sepele, dan memang ibu-ibu atau wanita-wanita yang mempunyai risiko yang seperti kita sebutkan di awal tadi, memang harus kontrol hamilnya lebih ketat, karena memang rata-rata pada yang masih awal itu nggak ada gejala, ketemunya malah tanpa sengaja pada waktu kontrol hamil. Justru kalau sudah bergejala itu biasanya sudah terjadi kerusakan yang banyak di dalam tubuh ibunya. Nah, oleh karena itu makanya dalam program pemerintah wajib ibu hamil kontrol kehamilannya secara teratur. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, mungkin dari kakak nih, eklamsi ini tuh kan penyakit yang bisa dibilang sering terjadi gitu. Tapi kalau di lingkungan kakak pernah nggak sih terjadi ini? Kalau di lingkungan aku sendiri itu ini lebih ke di rumah aku ya. Itu pernah ada tetangga aku, dia tuh mengalami hipertensi selama kehamilannya gitu. Tapi dia nggak tahu kalau itu tuh berbahaya, dan ternyata saat diperiksakan ke dokter dia udah sampai mengalami kejang seperti itu. Aduh, sangat menakutkan ya. Ternyata di sekitar kita juga banyak nih yang terkena gitu ya dok ya. Tapi kira-kira gimana tuh cara ngatasinnya? Ya, mengatasinya intinya adalah setiap ibu hamil kita anggap beresiko, itu dulu. Setelah itu kita wajib atau minimal menyarankan agar ibu hamil mengikuti program pemerintah melakukan kontrol hamil secara rutin. Kalau dari pemeriksaan awal sudah ada kecurigaan atau ada faktor risiko yang bakal mengarah ke pertumbuhan preeklamsia, maka kita akan lakukan kontrol ketat. Bahkan kalau perlu kita pindahkan kontrolnya ke rumah sakit. Karena ada beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa membantu dokter untuk memprediksi bahwa kehamilan ini akan berlanjut menjadi kehamilan dengan preeklamsia. Nanti ada pemeriksaan canggih dengan menggunakan alat USG namanya, dilihat arus darahnya, pembuluh darah di rahim ibu, arteri uterinanya, kemudian kita lihat juga arus darah bayinya, kemudian kita juga bisa memeriksa kadar-kadar darah ibu, termasuk kadar asam urat, kadar urium, kreatinin, kadar fungsi hati, itu kan kita evaluasi. Nah, tapi jika misalnya ini kehamilan kedua nih, yang kehamilan pertamanya ada terjadi preeklamsi, misalnya sekarang hamil lagi nih, atau ada faktor risiko yang tadi, misalnya sudah ada kelainan di pembuluh darah sebelumnya, atau penyakit autoimun, daya tahan tubuhnya imunitasnya yang agak berlebihan, atau ada keturunan darah tinggi atau diabetes, maka ada beberapa pencegahan yang bisa kita berikan. Misalnya penggunaan obat-obat seperti asetosal atau aspirin pada usia kehamilan masih kecil 12 minggu, atau penggunaan vitamin-vitamin tertentu yang membantu menurunkan kadar radikal bebas yang bisa menghambat pertumbuhan plasenta dengan baik, seperti vitamin C, vitamin D, ya, kemudian asam folat itu harus kita suplementasi dari awal. Nah, cuman itu tadi, kita tidak tahu kapan preeklamsi akan muncul. Dan kita berharap ketika ini muncul, terdeteksi sedini mungkin, sehingga kita bisa berikan terapi dan intervensi sebaik-baiknya.
Kira-kira nih, ini mungkin dari kakak aja nih ya. Udah pernah nih ngelihat nih orang sekitarnya ternyata pernah terkena aklamsia ini. Kira-kira gejala awalnya itu tahu nggak sih kak gejala awalnya terjadi? Kalau dari yang saya tahu ya, gejala awalnya itu bisa jadi mirip dengan gejala-gejala hipertensi. Jadi seperti dia itu pusing, lalu penglihatannya itu kabur seperti itu kak. Kalau tekanan darahnya itu sudah sangat tinggi, dan bisa juga kalau untuk preeklamsia dan eklamsia ini terdapat protein di urinnya atau di air kencingnya. Oke. Seperti itu. Saat diperiksakan di lab, ternyata dia kalau istilah medisnya itu proteinuria atau terdapat protein di urin. Oke, berarti seharusnya emang nggak ada protein di urin ini ya? Iya benar. Seharusnya memang di urin itu sudah tersaring, jadi nggak ada protein di dalam. Dia lebih saring. Oke, berarti kalau logikanya proteinnya turun gitu ke bawah, nggak ngendap di tubuhnya gitu ya, dok ya? Bocor istilahnya. Bocor Iya. gitu. Berarti itu salah satu gejalanya juga ya dok ya? Iya, Terus salah satu apa lagi? gejala dan poin diagnostik itu. Jadi salah satu yang membuat kita yakin bahwa ibu ini benar nih preeklamsia, kita menemukan di air kencingnya atau di urinnya itu protein. Harusnya nggak boleh ada. Kalau misalnya sudah ada protein di urinnya, berarti di ginjalnya, di penyaring ginjal, itu sudah terjadi kerusakan di pembuluh darah sana. Nah, itu salah satu penanda bahwa proses kerusakan akibat preeklamsia sudah melibatkan berbagai macam organ, termasuk organ ginjal. Nah, kalau memang ada protein urin, ya ditambah tadi ada gejala-gejala seperti sakit kepala, pandangan kabur, nyeri ulu hati, apalagi udah kejang, itu berarti udah perburukan yang cukup luas. Iya. Ya, kita nggak mau ketemunya sudah seperti itu, karena berarti kerusakannya sudah terjadi di mana-mana. Nah, oleh karena itu, ya sebaiknya sebelum gejalanya muncul, lakukan pemeriksaan. Oke. Ternyata gejalanya lumayan sulit untuk terdeteksi ya dok ya. Salah satu gejalanya itu kita harus periksain dulu nih ke dokter ternyata. Tapi banyak nih yang bilang katanya ini salah satu penyakit yang menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Kira-kira apa itu dok? Kenapa? Jadi kalau kematian ibu, kita mengenalnya AKI ya, angka kematian ibu. Angka kematian ibu ini sebenarnya menggambarkan parameter kualitas pelayanan kesehatan keseluruhan nih di Indonesia ini. Dia ada angkanya tuh, setiap 5 tahun nanti Departemen Kesehatan akan mengeluarkan angkanya. Terakhir itu 2018. 2018 itu dari Departemen Kesehatan menyatakan bahwa angka kematian ibu Indonesia ini sekitar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Itu sangat tinggi. Dimana kayak negara tetangga, Malaysia paling 2 per 100.000. Atau Malaysia 15 per 100.000. Jadi kita tuh hampir beratus-ratus kali lipat dari yang seharusnya. Nah, sebenarnya dari WHO sendiri itu sudah mentargetkan nih, agar kita nih para tenaga kesehatan menekan angka kematian ibu ke angka 70 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, ini yang akan kita terus tekankan, akan kita cari. Secara garis besar, di Indonesia ini ada 3 penyebab kematian ibu tertinggi. Yang pertama itu masih perdarahan saat bersalin. Yang kedua adalah preeklamsi, tensi tinggi. Yang ketiga adalah infeksi. Nah, preeklamsi ini permasalahannya adalah ya diagnostik dininya tadi. Karena banyak ibu-ibu kita yang ketahuannya sudah terjadi perburukan. Nah, itu yang menyebabkan ketika sampai di pusat rujukan, rata-rata sudah terjadi kerusakan bagian tubuh yang lain, seperti ginjalnya sudah rusak, atau sudah terjadi perdarahan di kepala, atau misalnya hatinya sudah rusak. Nah, itu yang akan membuat angka kematian ibunya jadi makin tinggi. Nah, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri itu biasanya ada namanya 4T. 4T ya, 3 terlalu, 4T. Jadi kalau terlalu muda hamilnya, terlalu tua hamilnya, atau terlalu sering punya anak, terlalu sering hamil, dan terlalu banyak punya anak. Nah, itu akan meningkatkan risiko untuk penyakit-penyakit atau kematian ibu. Ditambah lagi dengan 3T tambahan, 3 terlambat untuk mengambil keputusan. Ini sering banget terjadi nih, terlambat mengambil keputusan karena perlu diskusi dengan mama lah, diskusi dengan keluarga. Padahal kondisi perburukan ibunya terus terjadi. Yang terlambat kedua, terlambat mencapai pusat pelayanan kesehatan.
Sudahlah terlambat keputusan yang keluar, terlambat juga datang ke pusat kesehatan di saat kerusakan udah banyak terjadi. Nah, yang terlambat ketiga itu terlambat untuk pelayanan kesehatannya di pusat pelayanan itu sendiri. Karena ya memang kita tahu jumlah pasien kita banyak, sedangkan fasilitas kesehatan kita kan tidak terlalu banyak. Nah, sehingga loading atau jumlah pasien kadang belum sebanding dengan pusat pelayanan. Nah, hal-hal seperti ini nih yang akan membuat angka kematian ibu kita cukup tinggi dan sulit ditekan jadinya. Nah, memang ya kembali lagi ke dasarnya, ke awalnya, bagaimana kita siapkan agar ibu-ibu hamil kita atau ibu-ibu yang mau hamil agar saat mulainya pertumbuhan janin, mulainya penanaman plasenta, kondisinya harus fit, gizinya harus bagus, kemudian nutrisinya tercukupi, kemudian harus dikontrol dengan ketat sehingga kalau ada perubahan kondisi, misalnya tensinya mulai tidak stabil atau pertumbuhan janinnya tidak baik, kita langsung cepat intervensi. Jangan sampai kita menemukan ketika kondisi ibunya sudah mengalami kerusakan di mana-mana. Nah, itu yang akan membuat kematian jadi meningkat jadinya. Jadi emang intinya kita harus banyak-banyak punya ilmu dulu ya, Dok ya. Benar. Intinya sebelum hamil harus baca yang banyak baru hamil. Betul. Beruntung banget ya kita ya akhirnya belajar langsung nih sama dokternya ini Bos ya. Nah, kalau kakak nih kan kakak mungkin udah belajar juga nih tentang beberapa penyakit, dan menurut kakak nih, kakak udah melakukan hal apa aja nih untuk mencegah eklamsia ini, preeklamsia juga? Oke, jadi terkait pencegahan eklamsia, preeklamsia dan eklamsia ini, sebenarnya kami dari Skora Cimsa BMKM FK UNAN pada bulan Agustus sampai September ini kita ada melakukan aktivitas sebuah community development bernama Bundo. Nah, Bundo ini sendiri itu sasarannya ibu hamil, dan pada tahun ini kita komunitas sasarannya di RW 07 Kelurahan Kuranji. Ya, di sana. Jadi kami itu mengangkatkan tema tentang kesehatan maternal, khususnya antenatal care dalam deteksi dini resiko kehamilan resiko tinggi, Seperti itu, Kak. Dan juga di sana itu kami ada memberikan edukasi. Jadi kita sebagai mahasiswa kedokteran kita memberikan edukasi mengenai antenatal care seperti yang Dokter Puja bilang tadi tentang pentingnya kontrol selama kehamilan. Lalu kita juga ada melakukan pemeriksaan kesehatan ibu hamil di sana. Jadi member Skora melakukan pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran tinggi badan, berat badan, lalu tekanan darah ibu hamil juga. Lalu kami juga mengadakan pemeriksaan USG gratis di sana gitu, Kak. Jadi sebagai langkah preventifnya mungkin menurut saya bisa memberikan edukasi seperti itu, Kak. Bagus ya, berarti emang harus ada edukasinya seperti itu juga ya, Kak ya. Dan ada pencegahan sedikit lah dari tim Cimsa juga gitu. Benar. Tapi kalau dari kakak sendiri nih ada nggak sih kayak hal-hal yang kakak lakukan untuk mencegah preeklamsia ini? Kalau yang saya lakukan itu mungkin kita seperti yang saya sebutkan tadi mengedukasi. Jadi mengedukasi orang sekitar, Kak. Jadi misalnya ada keluarga saya yang hamil, ada tante ataupun siapapun yang hamil itu bisa kita beritahu seperti itu, Kak. Kita edukasi kecil-kecilan gitu, Kak. Mungkin dari sana. Keren. Nah, itu sih, Dok, kebanyakan yang kayak aku nih masih apa ya, mikirnya kalau misalnya kita mau hamil aja kayak hamil 1 bulan mungkin ya mau nikah baru kita belajar gitu, Dok. Tapi kira-kira nih ada nggak sih pesan dokter nih untuk teman-teman yang seumuran sama aku 20-an nih yang pengen hamil mungkin 3 atau 4 tahun lagi nih, Dok. Kira-kira ada wajangannya nggak sih, Dok? Ya, intinya seorang ibu yang sehat atau perempuan yang sehat tentu harus dipersiapkan dari remaja putri yang sehat. Betul. Ya, jadi kembali ke pola hidup sehat, berat badan dijaga, olahraga teratur, makanannya usahakan makanan yang tidak terlalu rumit dan tidak terlalu sulit diolah tubuh, serta tidak mengandung makanan-makanan yang mengandung oksidatif tinggi seperti makanan junk food atau makanan cepat saji, makanan yang dikemas. Itu mungkin sebaiknya mulai dikurangi dari sekarang, terutama untuk menjaga fungsi reproduksinya nanti. Kemudian berat badan tubuh yang ideal, jangan berlebihan, karena kalau berlebihan kemudian ada kadar gula yang mulai naik, ditambah olahraga yang tidak teratur,
maka nanti tubuhnya akan sangat mudah sekali jatuh ke dalam kondisi resistensi insulin namanya. Resistensi insulin itu gulanya banyak tapi tubuh tidak bisa mengelolanya. Nah, itu salah satu faktor resiko juga nantinya untuk menjadi preeklamsia kalau misalnya perempuan atau gadis remaja tadi hamil. Jadi kembalilah ke aktivitas yang sehat, pola hidup yang sehat, banyak makan-makan yang mengandung tinggi antioksidan seperti makanan buah, sayur, terutama yang mensupport untuk ke fungsi reproduksi. Betul, itu sih yang paling sering terlewatkan ya, apalagi kita mahasiswa nih dok ya, yang ngekos, kadang kita makannya tiap hari geprek, sayurannya kurang gitu, makanannya pedas-pedas, itu harus dikurangin ya pemirsa ya. Dan mungkin nih ada nih kayak mungkin apa ya, ibu-ibu yang sudah melahirkan pernah terkena eklamsia ini, preeklamsia sebelumnya. Untuk kehamilan selanjutnya itu akan ada risiko lagi nggak sih dok? Ya, akan ada risiko. Oleh karena itu, kalau misalnya pada kehamilan pertama sudah terdiagnosis atau sudah dinyatakan oleh dokter ibu tersebut menderita preeklamsi, apalagi eklamsi, itu harusnya kita kalau memang hamil lagi ya, kita berikan edukasi yang baik dulu. Kalau memang ada pola hidup yang tidak sehat, ya kita ubah dulu pola hidupnya. Pola makan tidak sehat, ya kita ubah dulu pola makannya. Bahkan kalau misalnya memang saat hamil yang pertama itu dengan kondisi preeklamsi, eklamsi tadi menimbulkan gejala sisa, misalnya ada gangguan di jantung atau tensinya malah nggak mau turun ke normal lagi. Nah itu saat hamil berikutnya kita akan langsung berikan obat untuk mencegah perburukan kondisi tekanan darahnya. Ya seperti saya bilang tadi tuh, obat pengencer darah, kemudian vitamin D, vitamin E, kemudian kita berikan kalsium. Tujuannya agar apa? Agar elastisitas pembuluh darahnya sesuai dengan elastisitas pembuluh darah ibu hamil yang sebaiknya. Ya, walaupun konsep kejadiannya adalah penanaman plasenta yang tidak baik. Tapi asalkan tubuh ibu tadi kita perbaiki dulu sebelum kehamilan, saat hamil kita pastikan gizinya cukup, kemudian proses penanaman plasentanya kita bantu dengan obat-obatan tadi, ya mudah-mudahan kalaupun terjadi preeklamsi, eklamsi, ya kita berharap kondisinya tidak berat. Dan itu pun kalau terjadi sebaiknya kita harapnya sudah di kondisi saat bayinya sudah sangat besar. Sudah sangat besar, udah cukup bulan, udah bisa kita lahirkan. Kadang yang jadi masalah sekarang itu adalah ibunya menderita preeklamsi atau eklamsi tapi bayinya masih kurang bulan. Jadi masalahnya jadi dua nih. Kita menangani ibunya, tapi kalau kita lahirkan bayinya sekarang, bayinya belum siap untuk hidup di luar rahim. Nah itu yang banyak kejadian, namanya preeklamsi awitan dini. Nah itu butuh penanganan lebih sulit lagi nanti penanganannya. Waduh, jadi deg-degan ya kalau mau hamil sekarang ya. Ternyata banyak juga ya yang harus kita hindari juga nih, ya kan kayak keren sih. Maksudnya banyak juga pelajaran nih hari ini, dan apa ya? Mungkin di luar sana nih pemirsa itu masih kayak perlulah diedukasi gitu ya kak ya. Apalagi kakak juga udah punya nih CIMSA dan membantu juga edukasi ke tempat-tempat atau ke masyarakat juga gitu. Kira-kira masih ada lagi nggak sih kak CIMSA ini akan melakukan edukasi selanjutnya? Kira-kira? Kalau untuk edukasi yang Bundo, acara Bundo ini sendiri itu karena dia community development, dia berkelanjutan kak. Jadi tahun depan insya Allah akan dilaksanakan lagi Bundo ini. Tapi kalau untuk edukasi mengenai topik lainnya itu akan ada terus di CIMSA kak. Karena memang CIMSA ini berbasis aktivitas dan tujuannya tuh memang untuk selain meningkatkan kualitas mahasiswa kedokteran juga meningkatkan taraf kesehatan masyarakat gitu kak. Jadi masih banyak ya ternyata masih ya. Banyak, ya. Nih buat pemirsa Nagari TV nih yang penasaran atau pengen sehat, pengen teredukasi, itu mungkin follow aja dulu akun sosialnya CIMSA ya kak. Di mana kak akun sosial ini? Akunnya bisa di Instagram @cimsaunan. @cimsaunan. Di situ juga banyak edukasi dan program-program ya dari CIMSA juga. Nah mungkin yang terakhir nih dok, ini yang paling penting sih menurut aku nih, pesan dokter buat mungkin ibu hamil atau yang pengen hamil agar tidak terkena preeklamsia atau eklamsia itu sendiri.
Ya, sebenarnya tidak ada kehamilan yang terjadi secara tiba-tiba. Semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Kalau memang akan ada rencana untuk hamil, maka premarital atau sebelum menikah atau sebelum hamilnya harus cukupkan gizinya dulu. Gizinya harus bagus, berat badannya harus ideal, jangan terlalu kurus, jangan pula terlalu gendut. Kemudian makanannya harus dibenerin dulu. Kalau perlu konsumsilah vitamin-vitamin yang mensupport untuk fungsi reproduksi yang baik, seperti asam folat, vitamin E, vitamin D, sehingga nanti kualitas bibit atau cikal bakalnya janin terpilih bibit yang baik, sehingga ketika dia akan berusaha berimplantasi atau menempel di rahim, dia akan berimplantasi dengan baik. Dan saat hamil atau sebelum hamil itu usahakan hindari makanan-makanan yang antioksidannya, yang oksidatifnya tinggi. Oksidatif itu radikal bebasnya tinggi, karena itu akan mengganggu proses pembuahan, mengganggu proses penempelan, apalagi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ya, kembali ke pola hidup sehat, baik sebelum hamil. Dan saat hamil, kalau memang sudah terjadi kehamilan, cukupkan gizinya. Gizinya dengan baik, kontrol secara teratur, pantau pertumbuhan janin, pantau kesehatan ibu. Intinya jangan lalai. Jangan lalai, jangan lengah, ikuti program-program yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, kontrol rutin ke pusat kesehatan dengan tenaga kesehatan. Kemudian ya makanannya harus dijaga karena banyak sekali penyakit-penyakit sekarang yang bersumber dari pola hidup dan gaya makannya. Betul. Ya. Oke, jadi intinya itu ya pemirsa ya, harus jaga dulu pola makannya, gizinya tuh diperhatiin gitu. Dan mungkin benar juga nih yang dibilang sama dokter, kalau banyak banget penyakit-penyakit yang dimulainya itu dari makanan dan hidup tidak sehat gitu. Nah, mungkin banyak juga penyakit yang dari genetik, tapi kebanyakan nih zaman sekarang ini banyak banget ya makanan-makanan yang kurang sehat gitu. Orang bilangnya biasanya makanan sampah nih, nggak ada gizinya, tapi ya gitu, enak ya. Apalagi kita nih milenial ini suka banget nih makanan yang kayak gitu. Tapi ya sekali lagi itu yang kita harus memikirkan lagi nih ke depannya kehidupan kita atau kehidupan setelah kita nih, maksudnya anak-anak kita mungkin nantinya ya. Jadi kita harus perhatiin juga mulai dari ibunya dulu. Emang ibunya harus teredukasi banget nih pemirsa ya. Oke, terima kasih nih dokter ya sama kakak ya udah datang ke sini. Aku udah banyak sekali dapat ilmu hari ini, apalagi aku insya Allah jadi ibu muda ya. Amin. Amin. Oke, kita akhiri sampai di sini dulu nih Cim Show-nya. Kemungkinan akan ada lagi di bulan depan. Tungguin. Habis ini kita bakalan bahas apa lagi nih ya Kak ya. Bakalan seru banget dan bakalan teredukasi banget nih pemirsa yang ada di rumah. Nah, terima kasih buat dokter dan kakaknya. Terima kasih juga buat penonton yang udah nonton nih. Terima kasih juga untuk kru-kru yang udah bertugas hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Cim Show sekali sebulan dan kita akan kasih tahu nih jadwalnya kapan. Tapi jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kita di bawah sini dan akun sosial medianya Cim Show ya nanti. Oke, aku Karis pamit, dokter pamit, Nafisha bisa juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.